Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang PLSM dan sebagai contoh, saya sertakan satu soal mengenai subnetting beserta penyelesaiannya menggunakan teknik ini. Pertama, kenapa kita harus menggunakan teknik PLSM? Selain PLSM, ada teknik subnetting yang memiliki panjang tetap atau FLSM. Teknik ini akan menghasilkan beberapa segmen jaringan dengan jumlah host yang sama. Misalkan, sebuah jaringan dengan CIDR 25 dibagi menjadi 3 segmen jaringan dengan FLSM akan menghasilkan 3 jaringan dengan CIDR 27. Berarti, setiap jaringan ini memiliki jumlah host yang sama yaitu 30. Nah, meskipun demikian, dalam kenyataannya, segmen jaringan tidak semuanya seperti itu. Bisa jadi beberapa segmen jaringan membutuhkan lebih banyak alamat IP dibandingkan dengan segmen lainnya. Dan bisa juga beberapa segmen jaringan membutuhkan lebih sedikit alamat IP. Berdasarkan hal tadi, akibatnya jika kita menggunakan subnetting yang memiliki panjang tetap atau FLSM, ada beberapa segmen jaringan yang kekurangan alamat IP dan segmen jaringan lain malah kelebihan alamat IP. PLSM dapat mengatasi hal itu. PLSM adalah teknik subnetting yang menentukan subnet mask atau CIDR-nya berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan dari setiap segmen jaringan. Misalkan ada pertanyaan, jika dalam sebuah soal, kapan kita menentukan menggunakan teknik PLSM? Pertama, jika skema dalam soal terdapat lebih dari satu subnet dan setiap subnet memiliki jumlah host yang berbeda. Dan dalam soal tidak menyebutkan akan ada tambahan host pada subnet tersebut. Cara menghitung teknik PLSM ini yaitu pertama, hitung mulai dari segmen jaringan yang memiliki host terbanyak dan perhatikan setiap blok segmen jaringan. Selebihnya, perhitungannya sama dengan subnetting biasa. Di sini ada satu soal mengenai PLSM. Saya bacakan. Sebuah perusahaan memiliki alamat 192.128.10.0 dengan CIDR 25 untuk digunakan oleh 3 ruangan. 3 ruangan itu adalah ruangan administrasi memiliki sebanyak 10 host, ruangan project memiliki 50 host, dan ruangan pemasaran memiliki 5 host. Pertanyaannya, berapa alamat dari segmen jaringan pada ruangan pemasaran? Nah, di sini sudah didapatkan ruangan pemasaran mendapatkan alamat 192.128.10.80 dengan CIDR 29. Kenapa alamatnya ini? Saya akan bacakan pembahasannya. Yang pertama, urutkan dari jumlah host yang terbanyak, yaitu project 50 host, administrasi 10 host, pemasaran 5 host. Nah, kemudian cari rentang IP perusahaan. Dari alamat yang ditentukan di soal, yaitu 192.128.10.0, jika menggunakan CIDR 25, maka akan didapatkan rentang IP 192.128.10.0 sampai dengan 192.128.10.0.
128.10.127. Nah, alamat yang terdapat pada perusahaan yaitu sebanyak 128. Kemudian setelah itu, hitung alamat dari setiap segmen jaringan dari mulai segmen jaringan yang memiliki jumlah host terbanyak. Yang pertama, kita hitung untuk ruangan project. Ruangan project membutuhkan alamat untuk sekitar 50 host. Maka, ruangan project ini akan memakai CIDR 26, yaitu sebanyak 62 host. Dan blok untuk CIDR 26 ini adalah 0, kemudian 64. Jadi, alamat segmen untuk ruangan project ini adalah kita menggunakan blok yang pertama, yaitu 192.128.10.0 dengan CIDR 26. Akan didapatkan NA-nya 192.128.10.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.192, scope IP hostnya 1 sampai 62, kemudian broadcastnya 63, dan gateway-nya bebas, bisa teman-teman tentukan. Cuman saya di sini menggunakan IP paling terakhir yaitu 62. Yang kedua, kita hitung untuk ruangan administrasi yang hanya memiliki 10 host. Maka ruangan administrasi ini memakai CIDR 28 yaitu 14 host. Blok untuk CIDR 28 ini adalah 0, 16, 32, 48, kemudian 64, kemudian 80, dan seterusnya. Jadi, kita tentukan alamat segmen untuk ruangan administrasi ini adalah 64 karena 0 sampai 63 sudah digunakan oleh ruang project. Nah, alamat segmennya adalah 192.168.10.64 dengan CIDR 28 akan didapat NA dari perhitungan subnetting tersebut, yaitu 192.128.10.64 dengan subnet masknya 255.255.255.240, scope IP hostnya 65 sampai 78, kemudian broadcastnya 79, dan IP gateway-nya kita tentukan IP paling terakhir ya, 78. Nah, sekarang ruang pemasaran yang memiliki 5 host. Ruang pemasaran ini memakai CIDR 29 yang memiliki 6 host. Bloknya yaitu kelipatan 8, 0, 8, kemudian kita lewati beberapa segmen, ada 64, 72, 80, kemudian 88, kemudian 96, dan seterusnya. Untuk ruang pemasaran, kita mendapatkan alamat 80 karena blok dari 0 sampai 63 untuk ruang project, 64 sampai 79 untuk ruang administrasi, dan ruang pemasaran ini menggunakan blok 80. Jadi alamat segmennya 192.128.10.80 dengan CIDR 29. Maka jika kita hitung akan mendapatkan NA 192.128.10.80 dan subnet masknya 255.255.255.248, scope IP hostnya 81
sampai 86, broadcast-nya 87, dan gateway-nya kita tentukan IP paling terakhir yaitu 86. Nah, sampai sini saya harap teman-teman bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal jika harus menggunakan teknik PLSM. Sudah terjawab ya kenapa ruang pemasaran memiliki alamat segmen 80 dengan CIDR 29. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe karena setelah ini saya akan upload video tentang simulasi jaringan dengan teknik PLSM menggunakan Cisco Packet Tracer. Assalamualaikum.